di acara Rumpi No Secret. Ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir juga untuk menemani kita hari ini, dan juga ada Daniel di pojok sana yang menemani kita ya. Salah satu bintang tamunya akan kita wawancara juga ada Ayu Aulia, tapi nanti ya kita akan ngobrol. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai, update, diperbincangkan di luar sana, membuat netizen bertanya-tanya ataupun berkomentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia main. Jadi gini, itu kan kemarin habis ada putusan sidang perceraiannya Mbak Endan Taula kan, terus habis itu kan akhirnya yang dari pengadilan itu memberikan keterangan karena ditanya wartawan. Nah pas kebetulan yang petugas dari pengadilan itu sekalian ditanya sama wartawan perihal berita mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Arya Saloka ke istrinya. Ternyata masih menikah itu sama Putri Ana. Ya aku kayak ibu-ibu banget ya statementnya. Dan gugatannya itu masuk di tanggal 15 April 2025. Kenapa aku ngomongnya begitu? Ya karena kan ini kayaknya kan masalah gonjang-ganjingnya rame-ramenya itu ya, itu kan dari tahun 2021 deh kalau nggak salah ya. Terus habis itu di tahun 2023 Putri Ana juga kan aktif sekali di sosial media TikTok. Itu kalau jawab pertanyaan-pertanyaan netizen itu kan dia seolah-olah gambarannya memang sudah berpisah gitu ya. Jadi aku tidak mewakili semua orang ya. Akulah agak kaget juga gitu ketika mendengar kabar. Ada artikel kan bunyinya bahwa Arya Saloka menggugat Putri Ana. Ternyata baru sekarang digugatnya setelah 4 tahun kemudian. Iya gak sih? Nah coba kita lihat lagi cuplikan dari Dr. Andes Suryana. Ini yang dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya. Ini jabatannya apa? Ini ditanya ke sini, nengoknya ke sana. Yaudah kita lihat yang berikut ini. Tanggal 15 April hari kemarin. Iya, hari kemarin. Dan itu sudah ditentukan majelis hakimnya, persidangan perdananya nanti tanggal 30 April. Itu informasi yang gugatan cerai. Iya, cerai talak. Ya, Putri Ana, ya Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo, ya bin R. Hardono Surowilogo sebagai pemohon, termohonnya Putri Ana binti Suyadi. Pokok permasalahannya hanya perselisihan pertengkaran. Tulis di situ apa? Oh, humas dari Pengadilan Agama. Oke, baiklah. Ya, kita kalau lihat lagi tadi nih, ini tadi adalah humas Pengadilan Agama. Agama mana? Jakarta Selatan ya kan? Sudah. Ya. Kita lihat ya seperti apa postingan-postingannya Putri Ana gitu yang membuat orang tuh sebenarnya waktu itu bertanya-tanya sebenarnya udah pisah beneran resmi atau enggak sih gitu ya. Coba kita lihat ini di tahun 2023 sekitar bulan Maret lahir Putri Ana. Nah it's okay lah guys. Ya udah lewat, biarkanlah berlalu. Biasa aja udah. Terus sama-sama move on juga, jadi teman baik ya kan? Kan nggak apa-apa, kan nggak harus jadi suami istri, enggak. It's okay. Nggak ada pembagian, aku mah ininya aja. Ya kalau bapak kayak sibuk banget kan diwajarkan ya. Karena ramai juga salah satu postingannya dari siapa? Amanda. Nah, kenapa Amanda Manopo yang kita sorotin? Ya, aku tuh lagi gosip ya, tapi kan emang aku hanya memotret yang lagi ramai di luar sana. Itu karena mulai 2021 gonjang-ganjingnya itu berkaitan juga dengan satu sinetron yang diperankan bareng Arya Saloka sama Amanda Manopo. Ya kan? Itulah kemudian panjang ceritanya. Jadi orang jadi kepo di postingannya Amanda Manopo. Di story-nya pun dia menulis seperti ini, Amanda Manopo. Aku lagi fokus sama kesehatan aku, doakan bisa kembali prima seperti sebelumnya. Dan tolong ya, jangan sangkut pautin apapun sama saya. Saya saya nggak tahu apa-apa, nggak ikut-ikutan, gitu kan, dia bilang. Oh, jadi aku berasumsi ini berkaitan karena ini munculnya munculnya berita Arya Saloka menggugat cerai Putri Ana. Komentar netizen coba kita bahas ya berikut ini. Lah, mantannya udah teriak-teriak dari tahun-tahun kemarin. Mantannya udah teriak-teriak apa sih? Apa? Sih berapa di blur tapi nggak jelas gini kalimatnya. Kasih padanan katanya gitu loh biar aku tuh apa ini teks. Oke, berikutnya. Keren Putri Ana menjanda di blur.
kata janda di blur. Kenapa? Hai, apakah apa itu? Termasuk kosakata yang tidak boleh? Kalau duren boleh, duda keren boleh ya. Menyinggung aku ya. Nang Indra Bekti. Keren Putri Ana, biarin aja situ yang gugat karena situ yang butuh suratnya. Yang berikutnya, puaskan ibu-ibu yang dukung perselingkuhan disuruh jadian istri sah yang dibully habis-habisan ya. Ini kenapa komentarnya begini ya? Karena ini kan sebuah fenomena yang aku ceritakan ya. Pada saat main sinetron bareng itu chemistry-nya dianggap bagus sekali, sehingga memang ada beberapa netizen yang kemudian men-ship ini pasangan sinetron ini dan bahkan membuli Putri Ana pada saat itu, iya kan? Karena dianggap lebih cocok pasangan yang di sinetron ini ketimbang si Putri Ana istri sahnya. Yang berikutnya, red flag, peluk Putri Ana setelah sekian lama statusnya digantung. Ya sih, aku setuju ya kalau itu. Setuju ya kan? Kalau memang mau berpisah, mungkin memang walau secara agama kan kalau ditalak secara lisan itu iya, tapi kan nikahnya resmi pakai surat. Yang berikutnya, Mbak Ana minta mut'ah 50 miliar, ya gitu. Yang berikutnya ada lagi, udah habis. Dan mungkin kali maksudnya ya udah tunggu tenang dulu baru gugat cerai gitu kali ya, mungkin ya. Baiklah kalau begitu kita langsung aja menuju ke yang lagi rame juga, yaitu ada Ayu Aulia. Ayu Aulia ini kemarin sering muncul di wawancara memberikan statement itu terkait dengan kisru antara gugatan LM terhadap RK mengenai gugatan tanggung jawab terhadap anak dan keabsahan anak ini dengan tes DNA. Nah, ini perannya Ayu Aulia ini sebenarnya apa? Kok tahu banyak, ya kan? Apakah benar? Tanya langsung aja, kita lihat di profil yang berikut ini. Ayu Aulia, disc joki sekaligus model kelahiran 1993 ini viral lantaran terseret kasus permasalahan antara Lisa Mariana dan pejabat berinisial RK, di mana pada konferensi pers 11 April kemarin, Lisa menyebut Ayu yang memintanya membuat sebuah video atas permintaan RK pada Mei 2021 dengan diiming-imingi uang sebesar 50 juta rupiah. Lisa juga mengaku bertemu dengan RK di Palembang selama 3 hari pada Juni 2021 dan positif hamil beberapa minggu setelahnya. Ayu yang sempat diisukan menjadi salah satu orang yang memaksa Lisa USG di rumah sakit tertentu ini mengaku mengenal Lisa sebagai junior modelnya tahun 2015 dan membantah sebagai orang yang memperkenalkan Lisa dengan RK. Perempuan yang mencuat ke publik lantaran merasa namanya tercoreng ini mengaku mengetahui cerita yang sebenarnya dan menjadi saksi surat perjanjian antara Lisa dan RK. Benarkah Ayu Aulia mengetahui siapa ayah biologis dari anak Lisa Mariana? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Ayu Aulia, karena beritanya panas, langsung kita dudukkan Ayu Aulia di kursi panas untuk menjawab pertanyaan dengan jujur apa adanya, harus jujur apa adanya. Karena pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta. Ayu Aulia, fitnah atau fakta bahwa kamulah memang orang yang mengenalkan LM ke RK. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah, ya bukan kamu yang kenalin. Bukan. Kan dia bilang katanya dikenalkan oleh artis inisial AA. Makanya nonton dong press aku kemarin untuk membantah karena semua itu kan perlu bukti. Makanya kalau fitnah atau fakta, faktanya ada. Kenapa? Karena adanya dia men-DM si Bapak RK duluan. Oh, kamu tahu kalau dia nge-DM Pak RK? Kan habis itu cerita. Siapa yang cerita? Setelah kisru ini si Mbak LM ini bercerita. Oh, LM bercerita ke kamu. Lalu si ininya juga bercerita. RK cerita juga. Iya. Dan katanya ini teman kamu. Kok bilangnya hamil nih? Gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh ada di mana sih di antara LM dan RK ini? Pada saat kejadian di tahun 2021 tuh kamu lagi di mana? Aku nggak tahu aku ada di mana. Aku nggak tahu mereka. Kamu taunya tuh pas kapan? Tahun kapan kamu tahu? Ya 2021 itu. Iya. Taunya itu aku bulan September. Tanggal 22 September aku ke rumahnya yang di Tomol. Rumah siapa? Rumah si Mbak LM. Kamu ke rumah Mbak LM. Kenapa kamu ke rumahnya Mbak LM? Karena permintaan tolong dari satu toko ini. Oh, satu tokoh ini yang minta tolong ke kamu. Iya. Kamu datang deh ke rumah LM. Karena ini kan teman kamu, coba dong. Kok si RK tahu kalau itu teman kamu? Oh, dia menyebutkan, halo Bapak, saya temannya Ayu Aulia. Karena aku pernah ada di satu organisasi. Di DM itu dia bilang. Ngomong begitu. Oh, gitu. Gitulah ceritanya, makanya saya perjelas kembali.
Oke. Nah pada saat yang RK ini minta tolong kamu, ngomongnya gimana? Tolong Iya, dong. Gitu. tolong dong. Ini kan kayaknya nggak, saya kan tidak ngapa. Maksudnya saya tidak tahu apa-apa. Saya ketemu cuma sekali. Tidak ngapa-ngapain apa tidak tahu apa-apa? Tidak tahu apa-apa. Kalau ngapa-ngapain saya nggak tahu, kan saya nggak ada di situ. Iya, kamu nggak tahu. Iya, kamu nggak tahu. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya, aku nggak tahu pokoknya. Terus dimintain tolong apa tepatnya? Ya pokoknya dimintain tolong bahwasanya di USG kan dong. Karena dimintainnya ada untuk USG. Iya, karena kayaknya sepertinya ini anak berbohong banyak. Oke. Jadi tapi nggak tahu. Jadi ada kata sepertinya berbohong ya. Nggak yakin bahwa Udah, ya berbohong, dia berbohong. Dia Sepertinya apa berbohong? kan belum tahu USG-nya, jadi masih sepertinya begitu sudah tahu USG-nya berbohong. Oh, jadi harus tahu USG dulu baru ketahuan dia Ya. berbohong atau enggak. Ya. Oke, baiklah. Iya, udah diem aja. Iya. Terus habis gitu udah nih kamu ngomong. Terus habis itu kamu kok kalau kamu diundang tuh ya ke podcast kan kamu kayak tahu banyak. Habis dari kamu datang terus apa yang kamu lakukan? Nemenin USG. Nemenin USG, habis itu sebenarnya aku nggak nemenin, yang nemenin itu ada ajudan dari bapak masuk ke dalam. Terus habis itu aku di mobil, lalu begitu acaranya selesai kita lihat, oh my god, oke baik. Kenapa Hamil. Ya memang betul berarti. Tapi hamilnya itu ternyata udah 5 bulan 2 minggu. Sehingga kesimpulannya Kesimpulannya katanya ketemunya kan di bulan Juni. ketemunya di bulan Juni Katanya. Kata siapa? Katanya Mbak LM. Oh, Mbak LM cerita ke kamu kan bulan Juni, tapi pada saat bulan September di USG Udah gitu ya, udah 5 bulan. dan dia juga sudah mengakui karena dia tanda tangan di atas matrai Oh dia. bahwa ini bukan anaknya dan lain-lain. Tapi di press on-nya beliau bilang bahwasannya tidak tahu apa-apa dan ini adalah banyak kebohongan yang mana Mbak Lisa? Oh, LM. LM bilang ada ya. kebohongan. Kalau gini, kalau mau disangkal bolehlah pakai bukti aja. Pakai bukti aja. Tapi kamu tahu memang ada perjanjiannya bahwa LM sudah mengakui. Sudah mengakui dan dia butuh bantuan karena dia bingung mau kerja model pun tak bisa karena perut sudah membesar. Jadi nanti lahiran juga bagaimana, karena kan kita ke rumahnya juga keadaannya juga kasihan juga. Jadi aku sesama manusia dan aku juga pernah hidup susah Kak dulunya. Kan nggak semata-mata kita langsung ada di atas aja gitu kan. Pasti kan ada roller hidup itu ya, roller coaster menurut aku. Ada senang, ada susah, senang, susah balik itu. Jadi aku merasa sebagai perempuan ya udahlah dibantu saja. Jadi batas bantuanmu sampai mana? Sampai lahiran. Sampai lahiran. Membantu membiayai. Membiayai. Dari kamu atau dari siapa? Enggak dong, yang ketemu aja. Bukan aku cuma mau membantu untuk berbicara. Oh, berbicara kepada Si tokoh ini. oh, si tokoh ini. Sebut dia si tokoh ini. Oke, baiklah. Si tokoh Bapak RK ini. Oh, iya. Saya nanya Biar jadi juga gak- aku deg-degan. Aku juga deg-degan Tapi deh. tak ada fakta ya Aulia. Bahwa kan kamu yang membantu menyampaikan ya udah tolonglah ini biaya lahirannya kepada bapak ini, Bantuan. ya kan bantuan. Tapi kamu juga lah yang meminta kepada bapak ini untuk stop bantuin dia. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi kan dia bilang katanya karena udah 8 bulan ini nggak ada bantuannya gitu. Ya aku nggak tahu bahkan 8 bulan kayak apa kayak sebelum-sebelumnya dibantuin lagi nggak tahu karena kan yang aku tahu di perjanjian cuman sampai persalinan aja. Menurut aku dia yang justru yang harusnya dicek adalah dia banyak bohongan. Banyak bohongan apa aja sih? Karena menurut aku ya setelah itu aja aku nggak pernah berhubungan lagi kontak atau apapun itu dengan Bapak RK ini gitu. Bahkan kita waktu itu sama-sama tim ses di pencalonan yang presiden sekarang ini ketemu ya udah saya hello aja. Oh, sama si tokoh ini. Iya gitu, yang ngobrol biasa saja. Jadi nggak ada kelanjutan. Nggak ada ngomongin ini lagi itu lagi yang biasa aja. Kamu nggak tahu apa-apa nih atau apa? Jadi kamu taunya lagi kasus ini meledak pada saat kapan? Dia sebelumnya nge-DM aku dulu. LM ya. LM ini. Nge-DM aku dulu bahwasannya gini, Kayu aku boleh gak sih minta tolong di jembatan nih untuk komunikasi kepada Pak RK karena mungkin sudah tidak ada di blog lah ya. Sama seperti waktu pada USG itu dia minta dijembatani karena sudah di blog juga semuanya gitu kan. Nah lalu aku bilang, loh kamu selama ini kamu kemana aja? Aku bilang gitu. Menurut aku nggak etis aja sih tiba-tiba hadir, Tiba-tiba muncul.
terus minta tolong, ya aku bilang mohon maaf aku nggak mau bantu apa-apa lagi karena kemarin aku udah bantu. Dan saya rasa cukup, aku nggak mau sebenarnya Kak, aku tuh udah gak mau huru-hara lagi. Boleh gak sih hidup aku tenang-tenang aja, baik-baik saja. Kamu sih pakai acara nemenin USG ya kan? Itu dia. Nah terus masalahnya adalah kamu kan nggak tahu nih, kamu cuma tahunya sampai melahirkan. Tapi kamu diwawancara sama podcastnya Dr. Richard gitu kan, kamu sempat menyebut tuh per bulan ada berapa. Iya. Itu kamu tahu kan ada di surat. Oh jadi nggak sampai melahirkan aja bantuannya? Iya, jadi selama bulanan dia lahiran, itu dikasihnya segitu per bulan. Sebelum lahiran? Sebelum lahiran. Kalau sudah lahiran nggak ada lagi? Tahu saya sih nggak tahu, harusnya sesuai perjanjian ya. Tapi aku nggak tahu, emang aku tahu. Nggak, maksudnya di perjanjian itu tulisannya adalah bantuan sampai persalinan saja. Sampai persalinan saja. Udah titik itu aja. Pas itu kamu nggak tahu apa-apa. Iya tahu. Tiba-tiba rame lagi. Dan akhirnya begitu dia habis DM aku, 5 jam kemudian kan aku lagi di Bangkok tuh, gempa ya. Rame. Wah, kok jadi rame nih ini anak? Oh, emang cari-cari sensasi sepertinya. Fitnah atau fakta ayo Aulia? Wah, setelah akhirnya kamu juga ikut membuka suara begitu ya, membantah beberapa yang menurut kamu nggak benar gitu ya. Kemudian kamu dihubungin oleh istrinya tokoh itu. Fitnah atau fakta? Fakta. Kalian sebelumnya kenal nggak? Kenal. Ngobrol juga pernah. Ngobrol ya sekali ya, kayak cuman kenal aja. Ya. Dihubungin, kamu sempat ada upload juga. Iya, DM-nya. Sempat bahwasannya bilang Neng nuhun gitu, sudah berani. Ini belum semua ya aku upload. Neng nuhun pisan udah memberikan kebenaran, tidak ada mungkin orang yang seberani kamu seperti itu. Karena menurut aku alangkah baiknya kita punya, aku juga bukan manusia suci Kak. Aku juga punya banyak masa lalu kelam, banyak banget huru-hara aku juga bukan orang yang suci, aku juga pernah jadi orang ketiga di kehidupan orang lain. Tapi dari situlah aku berbenah diri. Masa sih aku tahu kebenaran tapi aku nggak boleh berbicara? Di situ sih, dan legal standing aku jelas bahwasannya aku punya tanda tangan di mana ada suratnya. Itu aja sih. Kamu ikut tanda tangan sebagai saksi? Sebagai saksi. Oh, sebagai saksi. Jadi kamu memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang kamu lihat. Apa yang aku tahu dan aku lihat dan semuanya. Bahkan aku sudah menginvestigasi selama ini bergulir siapa sih sebenarnya bapaknya. Aku sampai ke dekat-dekat rumahnya, bertanya segala macam, dan akhirnya ketemu lah. Jadi kamu tahu siapa bapak? Tahu. Bapak asli dari anaknya itu? Mengakunya, karena dia sudah mengaku hamilnya itu bulan Mei kepada bapak ini. Tapi bapak ini lagi di suatu tempat yang mungkin tidak bisa keluar. Itu aja. Oh, jadi kalau dihitung-hitung bulannya kayaknya nggak masuk akal lah gitu ya. Nilai sendiri saja ya. Aku takutnya jadi bahan. Oke, baiklah, lanjut. Fitnah atau fakta? Ayo Aulia, bahwa kamu itu sering memang dimintain untuk kenalin antara ini dan itu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kalau enggak aku udah kayak Raya. Enggak pernah utang waktu itu. Iya ya. Iya. Jadi kamu nggak pernah, tapi ada yang suka minta tolong, kenalin dong, kenalin. Enggak pernah kenalin gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Justru malahan kayaknya banyak yang mau minta kenalin sama aku. Oh gitu. Tapi kenapa sih? Kamu nggak tanya kenapa sih LM waktu itu ngomongnya aku temennya Ayu Aulia gitu? Aku nggak pernah bawa itu kamu, selalu dibawa. Mungkin karena dia tahu nih aku bisa menjembatani dia kembali. Ini mungkin dia berpikir kayaknya aku akan mundur nih. Aku ngomong, udah urus aja Pak, udahlah ketemuin aja. Tapi tidak salah Anda, kebenaran akan segera terungkap. Bukan, maksudnya pas di awal-awal yang kamu bilang kan awal-awal. Dari awal Kak, sampai kemarin preskon pun begitu. Mulu. Aku pikir preskonnya dia itu kan udah nasional ya. Ini udah nasional menurutku. Dan alangkah baiknya ini diselesaikan antara LM dan RK. Jangan membawa-bawa nama kembali. Aku tuh nonton kan. Kok saya lagi di bawah? Yang membuat yang kamu garis bawahi untuk pribadi kamu. Iya. Untuk pribadi kamu pribadi ya. Aku aja. Yang buat kamu ini nggak benar dan itu mencemarkan nama baik kamu adalah apa? Adalah tentang apa? Katanya bahwasannya aku yang mengenalkan. Terus kamu yang apalah. Iya, apalah. Jadinya kan kemana-mana nih. Loh, Kak, aku punya pacar nih sekarang ya. Dia pasti kan bertanya, kok
begini gitu. Jadi aku harus meluruskan gitu. Aja sih. Jadi kalau kamu sendiri sama toko ini cuman kenal-kenal aja atau kenal dekat atau Dekat, kenal dekat. Beliau pernah membantu saya pada saat saya membutuh bantuan rumah sakit pada saat itu karena COVID. Itu semua rumah sakit full. Tapi saya satu keluarga tuh ya 10 orangan itu kena COVID yang bersamaan. Jadi aku ingat aku pernah satu organisasi nih dengan beliau, ya udah saya coba minta tolong. Jadi menurut saya alangkah baiknya saya membantu untuk membalas budi. Apalagi saya tahu kebenarannya dan saya tahu latar belakang Mbak LM. latar belakang Mbak LM? Latar biru kayak merah gitu. Biru berarti apa tuh namanya? Green screen ya? Itu blue screen. Blue screen. Atau jangan green screen ya? Oh, latar belakangnya itu nanti itu dibahas selain hari ya. Oke, fitnah atau fakta, ya Aulia, bahwa kamu berencana memperbaiki operasi hidung kamu karena waktu kamu sempat operasi di Thailand itu terjadi gempa sehingga operasinya tidak paripurna. Karena kan banyak netizen ngomong gini, kenapa sih kalau ngomong dong aku gini, gue nggak pede. Nih, tuh miring dikit. Enggak, waktu kamu itu pas lagi gempa. Pas lagi gempa, ya ini lucu lagi operasi ya. nih ya. Iya, ini fun fact ya. Ini lucu nih. Jadi pas operasi, terus tiba-tiba gempa, aku kan bius, nggak tahu dong. Nah ternyata itu mungkin semua orang megangin apa yang alat-alat apalah gitu ya. Ternyata pas keluar ya udah diperban aja, nggak tahu. Tiba-tiba pas buka perban, hah? Miring. Kok miring gue gitu, gila teman-teman yang lain kan aku bertiga tuh bagus-bagus aja. Di situ aku sebal. Komentar netizen soal hidung coba kita baca ya. Itu pertanyaannya. Kalian ya Maaf Kak, aku cuma nanya ini perasaanku apa enggak? Miring Kak hidungnya Kak? Maaf ya Kak kalau pertanyaanku menyinggung Kak gitu. Ini maaf tapi nanya. Itu sama kayak yang nanya alisku kirim makanan beda. Iya, kenapa ya? Memang beda. Emang setiap manusia tuh pasti ada perbedaan dari kanan dan kiri. Oke, lanjut. Ayo lihat fitnah atau fakta. Kalau kamu bilang tadi kamu udah punya pacar ya kan? Dan pacar kamu sekarang itu juga adalah seorang public figure yang inisialnya adalah Wijin. Fitnah atau fakta? Kok ini lagi ditanya ya? Hai, Fitnah atau fakta? Hah? Fitnah atau fakta? fitnah aja deh. Jangan bawa orang. Hah? Ya? Fitnah aja. Bukan. Hah? Bukan dia. Bukan dia. Tapi kamu punya pacar. Punya pengusaha single. Oh, tapi bukan dia. Bukan. Tapi dia single. Ya pengusaha Pernah. juga. Oh, ini pengusaha ya? Oh iya. Pernah. Oh pernah. Ya pernah menjalin hubungan baik. Oh. Menjalin hubungan baik aja tuh. Oh teman. Teman dekat. Teman kamu Seperti yang banyak dulu ya. Yang mana? Yang waktu itu. Oke baiklah. Ketahuan ciuman ya. Oke, kita akan kembali ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Indra Bekti dan Dila. Di kemarin Indra Bekti ini habis liburan, seneng-seneng, tiba-tiba aku juga kaget tuh baca story-nya. Dia lagi kesal terhadap netizen yang apa istilahnya ya, komentarnya itu menyinggung istrinya. Oke, kita lihat dulu profilnya Indra Bekti dan Dila berikut ini. Sudah bersama dengan Indra Bekti dan istrinya Dila. Bajunya kompak sekali dan bajunya itu kayak langsung dari Melbourne langsung sini gitu. Sama ya bajunya Bener, ya. bajunya sama kebetulan. Jadi emang biar kelihatan dari luar negeri gitu. Iya, olehnya mana kalau gitu? Tenang Bu, saya kirim ntar. Gini ada artikelnya ya. Kesal Indra Bekti banyak yang hina sang istri. Kalian tak tahu apa yang kami hadapi. Coba story-nya ada nggak nih kita baca ya story-nya? Kemarin kayaknya aku ikut screenshot ya. Demen ya orang hina orang yang nggak tahu keadaan. Kalau yang mau komen sama kehidupan orang nggak usah di Instagram saya, apalagi menghina orang yang saya sayangi. Kalian nggak tahu woi yang dihadapi kita. Maaf, saya blok orang-orang yang bikin puyeng. Kan aku kaget soalnya kamu lihat kamu tuh lagi seneng-seneng gitu kan, terus tiba-tiba jreng gitu. Itu ada apa sih, momen apa tuh sampai kamu kesel? Jadi kan saya emang orangnya kan seneng apa namanya videoin story Apa lihat keadaannya. Apa lihat keadaan. Ya saya senang-senang aja. Nah memang itu kita lagi mau posisi mau pulang ya, beres-beres segala macem gitu, terus ngurusin semuanya lah kepulangan gitu. Saya lagi ya kita udah mau pulang gini terus kelihatan lah mukanya yang masih serius kencang. Nggak tahu kan ngapain. Gitu lagi ngurusin lah itu semuanya begitu mukanya, terus banyak orang yang kok judes banget, kok jutek banget gitu. Banyak ya Bun. Kalau dipanggil kok suka nggak denger istrinya gitu. Iya, gitu ya. Oh, dari situ banyak komentar. Banyak komentar, kesel saya akannya sebagai suami. Maksudnya kok ini istri
kita udah capek-capek ya ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin negara juga ya Bu. Oh ya Gitu. Ibu negara. Ibu negara soalnya. Nah, akhirnya kok ada orang yang ngomong-ngomong gitu, dia nggak tahu kita, nggak usah pakai komen-komen. Ya oke lah, terserah orang. Memang itu udah resiko kita ya sebagai public figure. Orang pastinya pengennya ya kalau kita lagi baik-baik aja mereka nggak komentar. Kalau kita lagi cuma segitu doang aja, cacat dikit gitu misalnya ya, langsung komentarnya ya ada aja. Kan kalau kita lihat tuh Bekti itu kan orangnya santai ya, sebenarnya jarang banget kamu tuh terus tiba-tiba reaktif kayak betul, gitu. betul. Mungkin pada saat itu emang lagi capek kali ya. Ya iya kan lagi capek, maksudnya ya kita bawa ya di Bawa koper. Iya itu dia. Bawa koper Koper belanjaan banyak ya kan. lagi. Aduh kartu kredit. Iya. Justip banyak. Pusing kita. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomong kayak gitu. Jadi setelah aja gitu ya udahlah. Yuk coba deh kita bahas. Ibu ketika lihat dibaca storynya Papa tiba-tiba set lagi ngomong tuh ngomong dulu atau tiba-tiba gitu? Emang dia emang enggak, kan emang suka gitu, kita lagi keadaan apa, dia kan posting gitu kan. Suka juga lihat apaan nih ya, bilang gitu. Terus si Ayah selalu dah gua bilang gitu. Posisinya kita lagi yang enggak apa ya, enggak oke gitu lah. Tapi emang aku biasanya udahlah masa bodoh cuma ya saat itu cuma kayak apa lagi sih nih orang-orang kan nggak tahu keadaan kita memang gimana keadaan sebenarnya gitu aja. Ini kan kita pernah nanya juga ini karena banyak yang komen-komennya nanti mau dibaca nggak sih komen-komennya salah satunya, salah tiganya adalah pokoknya gitu tentang Dila lah, apalagi yang itu mungkin mukanya ibu kan kenceng selalu gitu ya. Kita pernah tanya juga, Bekti pernah bilang gitu, Bekti bilang ya udah kita sabar-sabar aja. Nah kita mau tanya, kemarin langsung muncul begitu pasti ada batasan yang sudah kelewatan. Ya. Batasan seorang Indra Bekti sampai harus marah dan harus stand up untuk keluarganya itu apa sih? Kalian berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Room TV.